pertama. Kemudian mereka harus waspada dan antisipasi serangan balik dan kecepatan para pemain lini tengah dari Persija yang dikomandoi oleh Ramdhani Lestaluhu. Dan apakah Anda melihat Persija Jakarta bermain bertahan? Saya pikir strategi mereka dengan delay, kemudian disiplin, bermain zona marking. Saya pikir saya tidak melihat bahwa Persija Jakarta mencoba untuk bermain negatif football. Ya, baik Bung Supri dan juga pemirsa RCTI Sport dimanapun Anda berada, pencinta Indonesia Super League, kita sudah tersambung dengan Stadion Sijalak Harupat, tempat berlangsungnya laga klasik, pertandingan klasik antara Persib Bandung berhadapan dengan Persija Jakarta. Kita masih menunggu apakah terjadi pergantian pemain di babak kedua kali ini. Namun sepertinya bagi kedua pelatih, baik Janur dan juga Bendol, masih mempercayai pemain-pemain yang dihadirkan pada babak pertama tadi. Dan tentunya juga ini akan menjadi pertandingan yang semakin panas dalam laga kedua. Tentunya bagi Persib Bandung tidak ingin kalah karena memang bermain di kandang sendiri. Dan juga Persija Jakarta ingin mencoba memberikan kejutan. Lalu seperti apakah hasil akhir pertandingan laga klasik kali ini? Langsung saja kita akan menyaksikan laga klasik antara Persib Bandung berhadapan dengan Persija Jakarta yang akan dipandu oleh rekan kami Bung Hadi Ahai Gunawan dan juga Bung Supriyono Primavera. Dan tentunya saya Ibnu Jamil mengucapkan selamat menyaksikan. Ya, terima kasih Bung Ibnu Jamil. Pemirsa, kembali kita menyaksikan laga klasik babak kedua antara tuan rumah Persib Bandung melawan tamunya Persija Jakarta. Langsung dari Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Inilah pertandingan babak kedua di mana babak pertama tadi skor masih tetap imbang 0-0 dan saya masih tetap ditemani oleh komentator yang tentu saja tidak asing lagi bagi kita, yaitu Bung Supriyono Prima. Ya, memang terlihat bagaimana pertandingan babak pertama belum begitu memuaskan untuk kedua kesebelasan. Kedisiplinan mereka sudah miliki. Kemudian mereka mencoba untuk membongkar pertahanan dari Persib atau Persija. Tapi lini tengah masih konsolidasinya belum berjalan dengan baik. Transisinya juga terutama untuk Persib Bandung juga belum terbangun dengan baik di pertandingan babak pertama, Bung Hadi. Masing-masing kedua kesebelasan nampaknya belum ada pergantian pemain. Nampaknya kedua pelatih atau juru taktik di antara kedua kesebelasan ini masih cukup puas, Bung. Oh, nampaknya ada pergantian pemain. Tantan digantikan oleh Atep. Ya, dengan tipikal karakter yang tidak begitu berbeda jauh. Tantan, Atep punya kecepatan, kemudian juga mempunyai dribbling, mempunyai kualitas feeling ball yang sangat baik. Jajang mencoba penetrasi Atep, kecepatan Atep untuk lebih memaksimalkan peluang-peluang yang ada untuk lini depan dari Persib Bandung. Atep adalah salah satu pemain Persib Bandung yang membuat atau mentorehkan nama besarnya di awalnya ada di Persija Jakarta. Setelah sukses bermain buat tim nasional Under-19 di kejuaraan Piala Asia 2004 di Kuala Lumpur saat itu. Ya, bermain untuk Persija Jakarta di era 2004 sampai 2008. Ini memperlihatkan kualitas dari Atep dan loyalitas Atep untuk bermain di Persija Jakarta. Atep kuasai bola, siapa akan diberikan? Langsung dia masuknya kepada Supardin Nasir. Namun gagal tadi mengejar bola Supardin Nasir. Kembali dibuang tadi oleh Egy Magiansah. Bola yang dikuasai tadi oleh Supardin Nasir. Ada Atep. Cocor tadi oleh Dani Saputra. Lemparan ke dalam buat Persib Bandung. Ramdhani yang turun jauh ke bawah. Bola dikuasai oleh Ivan Bosniak, namun berhasil dicocor saja oleh Haryono, gelandang bertahan Persib Bandung. Inilah Ivan Bosniak. Firman Utina. Ada Konate makan. Masih Konate, melebar ke kiri dia. Ada Jajang. Ferdinand Sinaga. Konate makan. Balik kepada Haryono. Pendek dia, ada Vujovic. Masih Vujovic, angkat kotak penalti.
Masuknya kepada Ferdinand, namun cukup cantik tadi Ismet Sofyan melakukan Septibus dengan kepala. Ya, pengalaman jam terbang Ismet memang sangat baik. Bagaimana dengan ketenangan dia, tanpa harus berpikir panjang, dia melakukan Septibus, melakukan heading control yang diberikan bola kepada Andri Tani. Kuasai bola Amarzuki dari Persija Jakarta, langsung masuknya kepada Ramdhani Lestaluhu, dipotong tadi oleh Juprianto. Ada Haryono, Atep kuasai bola, berduel dengan Ivan Bosniak. Belum keluar lapangan pertandingan, nampaknya bola tadi yang dikuasai oleh Atep. Pujovic balik kepada Haryono, ada Konate makan, masih Konate, langsung ke depan, bagus sekali umpan terobosan pada Atep. Masih Atep, Ferdinand Sinaga, masih Ferdinand, Atep, shooting Atep. Peluang yang cukup cantik yang didapatkan Atep, umpan dari Ferdinand Sinaga, namun gagal dimanfaatkan dengan baik oleh Atep. Padahal cukup berdiri bebas Bung Atep dari depan mulut gawang Andri Tani Ardiasa Bung. Ya, peluang yang sangat baik di awal babak kedua. Pergerakan tanpa bola Atep, kemudian bola terupasnya tanpa pengawalan, mampu untuk bisa di-shooting dengan baik. Walaupun memang positioning dari Andri Tani juga sangat baik, mampu mengantisipasi, memblok shootingan dari Atep, sehingga bola belum bisa dikonversikan menjadi gol. Dan nampaknya Andri Tani sudah siap untuk menerima shooting di tiang dekat Bung ya. Iya, ini memang menjadi kunci, menjadi sebuah prinsip bagaimana seorang posisi sebagai seorang striker, penjaga gawang ketika berhadapan dengan para pemain yang ingin melakukan shooting. Tiang satu memang menjadi kunci dan prinsip untuk menjadi seorang penjaga gawang. Pelanggaran tentu saja dilakukan oleh Juprianto, mengangkat atau membuka kakinya Bung, cukup keras tadi nampaknya Bung. Iya, kalau orang Medan bilang rap, ini memang sangat berbahaya Bung untuk keselamatan pemain-pemain lawan Bung, dengan kaki yang sangat tinggi memblok dengan gaya seperti itu. Di era 80-an mungkin orang akan mengenal era rap dari PSMS Medan. Mungkin dari kata rap Bung ya, keras. Ya, keras. Mungkin ya rap, keras, rap. Namun tentu saja di arena internasional gaya rap akan membuahkan kartu kuning atau kartu merah Bung Supri. Ya, ketika berbicara AFC, Persipura, kemudian Arema yang mampu melangsungkan di babak 16 besar, mereka juga harus berpikir ketika melakukan pelanggaran yang tidak begitu efektif. Karena ketika di era AFC, ketegasan, kemudian regulasi sudah dijalankan di ajang AFC, Bung. Lah Atep, kita saksikan kembali pemirsa bagaimana peluang yang sangat cantik didapatkan Atep, namun shooting yang cukup keras dari Atep tadi berhasil diantisipasi dan diblok dengan cantik pula oleh penjaga gawang tim nasional Indonesia di bawah usia 23 tahun yang dipersiapkan untuk Asian Games Incheon September nanti. Andri Tani Ardiasa, berbahaya. Ivan Bosniak, kotak penalti. Apa yang terjadi? Hampir saja bola berbelok arah mengenai punggung dari Jajang Sukmara. Namun untung saja bola melenceng di sisi kiri gawang dari Persib Bandung yang dikawal oleh Imade Wirawan. Inilah Imade Wirawan, gawang tim nasional senior Indonesia. Ya, dengan kualitas individu Persib bisa disebut miniatur tim nasional. Kemudian juga Andri Tani selalu menjadi pilihan utama setelah Kurnia Mega tidak dimaksimalkan untuk timnas U23, Bu. Kali lemparan-lemparan dilakukan para supporter Bandung, Persib Bandung, membuat pertandingan kembali terhenti sejenak. Tentu saja ini sangat merugikan buat Persib Bandung, Bung, yang harus menghasilkan 3 poin di pertandingan sendiri, di kandang sendiri. Namun nampaknya para supporternya cukup mengganggu untuk menghasilkan poin 3 buat Persib Bandung ini, Bung. Ya, botol keratindeng, Bung. Lemparan botol keratin. Botol-botol minuman, Bung ya. Botol-botol minuman memang sangat berbahaya untuk keselamatan para pemain. Pemirsa, kembali pertandingan terhenti sejenak akibat ulah segelintir dari kelompok oknum
pendukung Persib Bandung atau bobotoh Persib Bandung yang kembali membuat pertandingan syarat gengsi, syarat prestis ini antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta di laga klasik Indonesia Super League 2014 putaran pertama yang tentu saja sebenarnya harus dilaksanakan Februari. Kembali Bung, kita lihat bagaimana seorang CEO harus berada di bench, Bung. Ya, walaupun ini laga besar, laga klasik, tapi seorang CEO harus bisa menempatkan dan bisa memposisikan bagaimana dia harus duduk. Dan cuma di Indonesia, Bung, seorang CEO harus berada di bench. Ya, kembali lagi, dinamika, faktor pertanyaannya, apakah mereka tidak tahu regulasi seperti itu? Ini yang jadi pertanyaan. Ketika mereka tahu, harusnya orang CEO harus berdiri atau duduk di tribun, bukannya di bench bersama pelatih ataupun dengan asisten pelatih. Harusnya mereka fokus untuk membenahi manajemen klub, Bung, ya. Betul sekali. Manajemen tim diserahkan kepada manajer tim dan juga pelatih. Ya, pembagian tugas, bagaimana membesarkan tim, bagaimana cara untuk menghidupkan tim menjadi tim yang sebuah tim profesional. Itu kinerja dari CEO. Dan urusan teknis serahkan saja ke manajer tim dan juga staf pelatih, Bung. Ya, biar tidak terjadi ketimpangan, Bu. Kemudian tidak ada intervensi ketika seorang coach pelatih atau asisten dalam memutuskan atau menerapkan strategi di lapangan. Kembali pemirsa, kita saksikan bagaimana Persib Bandung berusaha mengurung pertahanan Persija Jakarta. Balik gagal, tidak ada satupun pemain Persib Bandung yang berdiri di jantung pertahanan Persija Jakarta. Ahmad Zuki, Ramdhani Lestaluhu, terpotong tadi Ramdhani Lestaluhu, Supandi Nasir, ke kanan dia kepada Atep maksudnya, namun dipotong kembali delay yang sangat cantik dari Dani Saputra. Ya, sebuah progres yang sangat baik ya, apa yang dilakukan oleh Dani Saputra. Tanpa sering membantu menyerang di sisi sebelah kiri, tapi kedisiplinan dia untuk bertahan, kemudian interceptnya, baca permainannya, ini sangat luar biasa untuk pemain yang masih muda ya, Bung ya, untuk bisa memberikan kontribusi Persija ataupun tim nasional U23. Ramdhani Lestaluhu, kembali Ramdhani Lestaluhu, kuasai bola, bagus sekali Lestaluhu, umpan pendek dia kepada Rohit Chan, dibayangin tadi oleh Fujovic dan mengenai Ramdhani Lestaluhu, tentu saja marga Lestaluhu. Kita mengingatkan dengan nama Ibrahim Lestaluhu, Ramdhani Lestaluhu, atau yang lebih dulu muncul Rajab Lestaluhu, dan kini klan dari Lestaluhu lewat Ramdhani Lestaluhu mengguncang sepak bola nasional, Bung. Ya, memang sangat luar biasa ya, marga Lestaluhu dari beberapa dekade selalu memunculkan talenta muda, memunculkan pemain-pemain yang selalu menjadi ikon di persepak bolaan di Indonesia. Jajang Sukmara kuasai bola, kembali mentah serangan yang dibangun para pemain Persib Bandung. Nampaknya cukup sukses Ismet Sofyan mengawal sisi kanan dari Persija Jakarta, Bung Supri. Ya, memang kekuatan Persib memang tidak hanya lini tengah, tapi penetrasi kemudian overlapping yang dilakukan oleh winger mereka memang selama ini berjalan dengan baik. Walaupun di pertandingan pada sore hari ini belum terlihat crossing yang maksimal, kemudian juga penetrasi Supardi atau pergerakan tanpa bola Supardi yang selama ini menjadi kekuatan Persib Bandung. Bagus sekali Atep, umpan perkara Koulibaly dibagi oleh Dani Saputra. Koulibaly, masih Koulibaly, angkat kotak penalti. Terlalu lemah dan terlalu mudah tentu saja buat penjaga gawang sekelas Andri Tani untuk mengamankan bola. Hasil umpan dari Koulibaly yang sangat tidak berbahaya tadi, Bung Supri. Ya, tidak jelas crossing yang dilakukan oleh Koulibaly. Bagaimana positioning yang sudah ditunggu oleh Ferdinand, kemudian Atep yang sudah menyelinap masuk di area pertahanan dari Persija Jakarta. Fujovic kuasai bola pada Haryono. Mainnya menjembatani antara lini tengah, belakang, dan depan Persib Bandung. Haryono, Jajang Sukmara, Ferdinand Sinaga, Atep, masih Atep, cantik sekali Atep, masih Atep, Jajang, Haryono, angkat kotak penalti, berbahaya,
Gagal Koulibaly menyambut umpan yang diberikan tadi oleh Atep. Sebuah kerjasama yang sangat apik di antara dua pemain Persib Maung Bandung ini, Bung. Ya, walaupun masih terlalu tajam, tapi keputusan dari Haryono, Bu. Haryono melakukan bola silang memang sangat baik, walaupun belum bisa dimaksimalkan atau dikonversikan menjadi gol oleh Koulibaly. Ya, umpan Haryono tadi hampir saja dimanfaatkan dengan baik oleh Koulibaly, namun gagal. Lolos dari jebakan offside tadi. Memang pemain Persija masih ada di belakang. Ya, kembali timing ya, bagaimana penempatan posisi untuk seorang striker ketika mendapatkan bola-bola crossing, bola-bola silang. Tidak hanya sebatas timing bola juga, tapi positioningnya juga sangat membantu untuk mampu menyelesaikan umpan-umpan yang sangat akurat. Pelanggaran nampaknya dilakukan tadi oleh Jajang Sukmara terhadap Victor Pae. Ya, jelas sebuah dorongan, Bung. Betul, betul Bung Adi. Dorongan yang sengaja untuk bisa merebut bola, walaupun memang keputusan wasit sangat tepat. Tendangan bebas buat Persija Jakarta, Andri Tani. Jauh tendangannya. Ada Vujovic. Bosniak, masih Bosniak. Bukan sebuah pelanggaran. Atep. Lewati lini tengah Persija Jakarta. Irman Utina angkat kotak penalti. Jaga gawang Andri Tani keluar dari sarangnya tadi untuk menyambut umpan dari Firman Utina. Kembali gagal. Persib Bandung kuasai bola. Egy Melgiansyah, Rohit Chan, Victor Pae. Masih Pae. Dicuri tadi oleh Konate Makan. Ismet Sofyan. Victor Pae. Oh, kurang cermat tadi Victor Pae. Firman Utina, umpan terobosan. Ada Koulibaly, masih Koulibaly. Berduel dengan Fabiano. Dicuri oleh Fabiano. Pelanggaran buat Persib Bandung. Ya, berawal dari kesalahan Victor Pae. 2 kali tidak mampu mengontrol bola dengan baik. Kemudian para pemain Persib melakukan rebut bola, melakukan through pass, kemudian bisa diantisipasi oleh Fabiano Bertrand. Vujovic, depan dia ada Supardi Nasir. Ferdinand Sinaga pada Konate Makan, namun mentah di kaki Amarzuki. Kembali Persib Bandung kuasai bola. Supardi Nasir pada Atep, masih Atep, dibaing oleh Dani Saputra. Ramdhani Lestaluhu keluar lapangan pertandingan tadi, hingga menghasilkan lemparan ke dalam buat Persib Bandung. Atep dibuang oleh Egy Melgiansyah ke depan. Tidak ada satupun pemain Persija Jakarta yang berada di garis pertahanan Persib Bandung, karena memang para pemain Persija Jakarta agak berkonsentrasi di babak kedua ini di lini pertahanan Persija. Ada Juprianto, Vujovic, lebar ke kanan, dia ada Haryono, masih Haryono, merangsek ke depan, umpan terobosan, ada Jajang Sukmara. Gagal kembali Jajang untuk menyambut umpan terobosan yang sebenarnya sangat cantik, Bung. Ya, permainan mereka sudah mulai lebih atraktif, lebih variatif, melakukan bola-bola silang, kemudian melakukan bola-bola through pass, tapi akurasi passing ini yang menjadi permasalahan, Bung. Ivan Bosniak nampak berdiri di antara para pemain belakang Persib Bandung. Victor Pae tadi maksudnya jatuh di kepala Egy, Marzuki, Ismet Sofyan. Langsung ke depan, masuk kepada Victor Pae. Konate Makan, kuasai bola sekarang para pemain Persib Bandung. Haryono, Firman Utina. Langsung dia masuknya kepada Atep. Bagus sekali umpan terobosan. Ada Supardi Nasir, masih Supardi. Gagal kembali untuk menyambut umpan Supardi Nasir, namun ada kesalahpahaman di antara kedua pemain Koulibaly dan juga Supardi Nasir, Bung Supri. Iya, ini sangat disayangkan. Variasi serangan, mencoba untuk bermain tiktak, through pass, sudah mulai berjalan dengan baik.
tinggal kematangan dan kecerdasan, pengertian bermain, kesalahpahaman sering terjadi di lini depan dari Persib Bandung. Jeffrey Rizky nampaknya akan menggantikan Victor Pae. Ya, Benny Dolo mencoba untuk lebih menekan, kemudian juga dengan perform dari Jeffrey Rizky, dia punya karakter, punya kualitas, dia punya kecepatan juga. Ini akan sedikit membantu untuk membongkar pertahanan dari Persib Bandung. Pemain ini cukup bagus, Bung. Asal tidak cepat besar kepala, mungkin bisa agak improve. Ya. Kemampuannya. Ya, tipikalnya hampir mirip dengan apa yang dilakukan oleh Ramdhani. Dia punya skill, dia punya penetrasi. Tinggal timing dia ketika mempunyai bola, apa yang harus dia lakukan? Melakukan umpan atau melakukan shooting. Kembali Persija itu aja karena kuasai bola. Ramdhani lalu ke depan sudah kepada Ivan Bosniak, namun terlalu jauh dan lebih dekat dengan Ahmad Juprianto. Nampaknya Juprianto pun cukup pede untuk berhadapan langsung dengan Ivan Bosniak, Bung. Ya, saya pikir keberanian, kepercayaan diri memang harus dimiliki, ketenangan juga harus dimiliki oleh pemain di lini pertahanan. Tapi keputusan, Bung, keputusan harus cepat dia lakukan ketika harus head to head dengan Ivan Bosniak. Atep Persib Bandung kuasai bola. Ada Jajang Sukmara. Masih Jajang. Siapa yang akan diberikan? Ada Konate Makan. Bagus sekali Konate. Jajang Sukmara. Aryono. Aryono kembali. Ada Supardi Nasir. Firman Utina. Angka kotak penalti. Tidak ada satupun pemain Persib Bandung yang menyambut. Ferdinand Sinaga. Konate Makan. Bagus sekali, Bu. Kerjasama yang sangat apik antara pemain Persib Bandung ini, namun syuting dari Konate Makan masih bisa diantisipasi juga dengan cukup baik pula, Bu, oleh Andri Tani. Ya, reading the game-nya sangat baik. Andri Tani membaca permainan, bermula dari umpan silang Firman Utina berkali-kali. Walaupun belum efektif, bola rebound mampu dilakukan shooting yang sangat akurat dan sangat keras. Berbahaya! Kembali gagal Jovic yang sudah berhadapan dengan bola dan sudah kosong tadi, namun gagal menyambut umpan yang diberikan oleh Konate Makan. Kita lihat pemirsa bagaimana umpan yang sangat cantik. Hampir saja Konate Makan. Bukan sebuah offset, Bung. Apakah offset, Bung? Ada sedikit mengenai kepala dari Atep, Bu. Crossing umpan silang dari Konate Makan, sehingga sedikit menyulitkan Fujovic untuk mampu mengkonversikan menjadi gol. Ferdinand Sinaga, kembali Persib Bandung mengurung pertahanan Persija. Aryono, shooting Aryono. Gagal kembali Haryono untuk arahkan si kulit bundar ke mulut gawang dari Andri Tani. Karena nampaknya cukup sesak juga pengawalan dilakukan Andri Tani terhadap gawangnya, Bu, sehingga cukup menyulitkan para pemain Persib. Ya, sejauh ini memang sangat baik ya perform dari Andri Tani, penempatan posisi, kemudian juga membaca permainannya. Tapi yang dikhawatirkan koordinasi, kemudian konsentrasi para pemain Persija sedikit agak menurun. Mereka harus berani keluar. Ketika mereka ditekan terus, itu bukan opsi yang terbaik untuk event atau laga sebesar El Clasico. Supardi Nasir dan para dalam Persib Bandung. Ferdinand Sinaga dengan tumite cantik sekali. Dani Saputra dipotong tadi umpannya kepada Ramdhani. Konate Makan, masih Konate.
Atep. Umpan terobosan kepada Jajang. Masih Jajang. Balik gagal. Tekanan-tekanan yang dilakukan para pemain Persib Bandung ke daerah pertahanan Persija Jakarta. Ya, Sehingga kembali gagal, Bu. Betul, menguasai iya, mendominasi iya, mencoba untuk membongkar, lalu menjadi prioritas para pemain Persib. Tapi kembali lagi, kematangan, kecerdasan ketika sudah memasuki area pertahanan dari Persija masih menjadi satu kelemahan yang mendasar untuk bisa mampu mengambil satu keputusan yang tepat. Gantian pemain Juli Bali digantikan oleh Rudiana, Bu. Rudiana pemain muda dari Persib Bandung. Memang ini laga kedua yang selama ini belum diberikan waktu bermain banyak oleh Jajang Nurjaman. Ini bisa menjadikan pembuktian untuk Rudiana bisa memberikan perform yang terbaik, memberikan kontribusi yang terbaik untuk lini depan dari Persib Bandung. Persib Bandung Ahmad Juprianto